Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Anak-anakku yang saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Pak Amin. Kali ini Pak Amin akan menyampaikan materi BTQ tentang kol-kolah. Apa itu kol-kolah? Mungkin dari kalian anak-anak sudah ada yang tahu tentang arti dari kol-kolah ya. Namun sebelum itu, alangkah lebih indahnya kita berdoa dulu dengan baca Al-Fatihah. Semoga nantinya apa yang kita pelajari itu bisa dipahami dengan baik ya, dan ilmu kita bisa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, terima kasih anak-anak. Semoga kalian tetap semangat belajar ya, meskipun tidak belajar di sekolah, belajar di rumah tetap semangat ya. Jangan sampai untuk tidak belajar, tetap belajar ya. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat walafiat dalam kondisi pandemi seperti ini. Tetap jaga kesehatan. Baiklah anak-anak, sekarang materi kita adalah BTQ ya. Coba bisa kalian buka juga di LKS buku kalian di bab 2 tentang hukum kol-kolah halaman 16 ya. Oke. Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu tentang arti kol-kolah ya. Apa kol-kolah? Kol-kolah itu kalau menurut bahasa itu artinya adalah memantul ya, memantul. Sedangkan kalau menurut istilah ilmu tajwid, kol-kolah itu adalah bunyi huruf yang dibaca memantul, atau kalau dalam bahasa Jawa itu mendal balik, baik karena itu sukun ataupun diwakofkan atau berhenti, baik di akhir ayat ataupun di tengah karena wakof ya. Jadi saya ulangi lagi, kol-kolah yang dimaksud dalam ilmu tajwid ini adalah bunyi huruf yang dibaca memantul, baik karena huruf itu sukun ataupun karena diwakofkan atau berhenti. Itu arti dari kol-kolah. Terus sekarang hurufnya kol-kolah itu ada berapa? Hurufnya kol-kolah itu ada 5 ya, yang terkumpul dalam lafaz qad bujadin ya, yaitu hurufnya qaf, ta, ba, jim, dal. Ini adalah huruf kol-kolah ya. Jadi ada 5. Kalau ada huruf salah satu dari huruf kol-kolah ini disukun ataupun berhenti karena wakof, maka dibaca memantul ya, atau mendal ya. Terus sekarang kol-kolah. Kol-kolah itu ada 2 macam ya. Ada yang pertama kol-kolah sughro. Yang pertama kol-kolah sughro, atau sughro ini artinya kecil. Yang kedua kol-kolah kubro atau artinya besar. Kenapa disebut kol-kolah kubro? Karena kol-kolahnya atau mantulnya itu kecil ya. Kalau disebut kol-kolah kubro karena mantulnya itu besar, jadi disebut kubro ya. Apa kol-kolah kubro itu? Berarti kol-kolah adalah huruf kol-kolah yang disukun ada di tengah lafaz. Hurufnya kol-kolah ini ada di tengah lafaz atau di tengah kata. Contohnya apa? Muqsitun. Jadi kol-kolah yang dibaca ringan, yang huruf kol-kolah adalah qaf ya. Ini qaf karena disukun, maka qafnya ini harus dibaca kol-kolah. Kol-kolahnya adalah sughro atau kecil karena ada di tengah lafaz. Pembacanya bagaimana caranya? Muqsitun. Nanti bukan muq tapi muqsitun. Ini ibrahim, bukan ibu rohim tapi ibu rohim. Bacanya kol-kolahnya ringan.
Ibrahim, yang penting ada huruf qalqalah yang memantul. Ibrahim ya. Itu disebut bacaan qalqalah kubro. Yang kedua adalah bacaan qalqalah kubro, yaitu huruf qalqalah yang disukun atau diwakofkan. Diwakofkan itu ya berhenti di baik berhentikan ada tanda wakof ataupun berhenti pada akhir ayat ya. Jadi huruf qalqalah itu sukun atau diwakofkan yang berada di akhir kalimat ya. Jadi bedanya kalau sugro itu di tengah kalimat atau di tengah lafaz. Sugro ini di tengah lafaz. Kalau qalqalah kubro itu ada di akhir lafaz hurufnya. Seperti contoh ini. Khalaqa, ketika wakof atau berhenti itu dibaca khalaq. Nah, lain dengan yang tadi Ibrahim itu ringan. Kalau ini coba kita baca khalaq, kedengar keras. Khalaq ya. Terus contoh lagi muhit ya. Atau ini contohnya adalah atid ya. Itu qalqalah kubro ya. Contohnya lagi banyak di sini munib. Namun di sini ada qalqalah yang dibaca kubro tapi dibacanya itu lebih sangat lebih kuat memantulnya, lebih kuat qalqalahnya, yaitu ketika ada qalqalah yang 5 tadi itu bertasdid. Seperti contoh al-haqqu ini ya. Bercontoh al-haqqu ya. Ini ketika wakof kan di dalam huruf kof ini huruf kof itu ada tasdidnya. Maka ketika dibaca wakof berhenti itu harus lebih ditekankan membaca qalqalahnya. Contoh al-haqq. Nah, bukan langsung al-haqq tapi lebih ditekan. Al-haqq. Al-haqq. Nah, itu. Terus sampai ketika juga di sini ada huruf mat. Ya. Baik itu alif, waw yang disukun atau yang disukun. Kalau ada huruf mat di sini ya, maka ada yang akhirnya huruf qalqalah, maka harus lebih ditekankan qalqalahnya. Iqab, harus lebih ditekankan. Pernyataan yang tadi di sini ada huruf qalqalah. Ada huruf ya mati. Terus yang akhir huruf qalqalah membacanya atid ya. Raqib ya, munib itu lebih ditekankan daripada qalqalah yang lain, daripada seperti ini tidak ada huruf apa-apa, tidak ada mat, tidak ada tasdid ya. Terus dibaca khalaq ya. Kalau ini atid, munib, muhit ya, marij ya, al-haq seperti dalam surat tabat yada abi lahab wa tab. Nah, ditanduk wa tab. Nah, itu tentang huruf qalqalah ya, tentang hukum bacaan. Semoga kalian bisa memahami. Jadi qalqalah itu artinya memantul. Maksudnya apa? Yaitu memantulkan bunyi huruf qalqalah itu ya, dipantulkan ketika huruf itu sukun ataupun diwakofkan. Ya, jadi tanya dua, huruf itu sukun asli atau karena diwakofkan ya, atau karena akhir ayat itu dibaca qalqalah mantul. Qalqalah ada dua, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Sugro itu adalah qalqalah kecil, jadi membacanya ringan mantulnya. Bercontoh muqassirun. Kalau yang kedua adalah qalqalah kubro, qalqalah besar tentunya khalaq, ada munib, marij. Ada yang lebih ditekankan qalqalah lagi, yaitu ketika huruf qalqalah itu bertasdid. Ketika dibaca wakof dan huruf qalqalah itu bertasdid, maka harus ditekankan. Seperti contoh al-haqq, tulisannya al-haqqu ya, al-haq itu tasdidnya al-haqqu. Tapi ketika diwakofkan berarti al-haqq. Seperti tabat yada abi lahab wa tab ya. Terus ada sebelum huruf qalqalah di akhir ini ada huruf mat. Alif, waw disukun atau ya disukun. Iqab ya. Itu harus qalqalahnya lebih ditekankan. Oke anak-anak, semoga kalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan ya, bisa dimengerti.
kalau kalian kurang bisa dipahami, latihan dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya, atau diulang-ulang video ini yang Pak Guru sampaikan. Nanti kalian bisa mempelajari di uji kompetensi ya, di halaman 17 di LKS itu ya, baca surat Al-Qaf ayat 1 sampai 10. Itu kalian baca, terus kalian teliti mana yang dibaca qalqalah ya. Jadi di sini ada huruf qalqalah, tapi tidak semua huruf qalqalah itu dibaca mantul. Dibaca mantul ketika huruf itu sukun. Huruf qalqalah itu sukun, dan ketika huruf qalqalah itu diwakafkan atau ada di akhir ayat. Seperti contoh di LKS halaman 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, ini ada al-Majid, ada huruf dal akhir, ini dibaca qalqalah karena ada di akhir kalimat. Di akhir kalimat pasti diwakafkan, harus berhenti. Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Nah, itu dibaca qalqalah. Itu nanti kalian baca sendiri, kalian pelajari mana yang huruf qalqalah itu yang harus dibaca qalqalah ya. Itu dari Pak Amin, semoga pertemuan kita bermanfaat. Kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Sampai berjumpa lagi. Marilah kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak, sampai jumpa lagi. Jangan lupa selalu tetap semangat untuk belajar ya. Jangan lupa selalu berdoa, karena doa itu adalah senjatanya orang muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.